Wes tak tunggu olehmu bali ning panggonan iki. Tubuh Dinda menegang. Dia tidak langsung menoleh ke arah sumber suara. Kesadarannya mulai datang. Dia sama sekali tidak melihat ada seorang saat melangkah menuju ke tempatnya saat ini. Perlahan Dinda menolehkan kepalanya. Kini tubuhnya terpaku, bibirnya menjadi keluh. Bahkan dia merasakan kalau kelopak matanya tidak berkedip sama sekali. Di ujung ruangan Dinda melihat ada seorang wanita tengah duduk di salah satu kursi kayu. Dia tidak bisa melihat dengan jelas karena posisi wanita itu membelakanginya. Hanya rambut panjang hitam yang lurus tergerai di belakang punggungnya. Tanpa menoleh ke arah Dinda, tiba-tiba saja wanita itu bangkit dan berjalan ke arah dalam rumah. Tersadar, Dinda mencoba untuk segera mengikuti langkah wanita itu. Hingga dalam jarak beberapa meter Dinda melihat kalau ia tengah berdiri di depan kamar bapaknya. Dan langsung saja membuka pintu dan masuk menghambur ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Netra Kala. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini berjudul Lebur Sukmo. Bagi teman-teman semua yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung klik link yang sudah saya sisipkan di kolom deskripsi video ini. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke inti ceritanya. Sudah beberapa waktu Dinda diam termenung. Berbatang-batang rokok sudah ia hisap. Kalau kamu tahu aku ngerokok, pasti bakal bawa setengah mati, Mas, kata Dinda sambil tergagah. Boleh sih Mbok duduk, ucap Mbok Marni yang sudah ada di samping Dinda. Boleh Mbok, kata Dinda yang masih saja mengumpulkan asap rokok dari mulutnya. Mbok tahu pasti berat buat Dinda, tapi Mbok juga tahu betapa tersiksanya Bu Ajeng dan Pak Ahmad dengan semua ini. Dinda termenung mendengar ucapan Mbok Marni. Saya nggak tahu Mbok, mereka tersiksa atau tidak. Bahkan tadi saat dia tahu siapa saya, orang itu langsung minta saya untuk pergi, ujar Dinda. Keduanya terdiam. Orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, apalagi dengan semua yang ada di rumah, ucap Mbok Marni terputus. Pak Hamdan tengah berdiri di dekat pintu dan memanggil Dinda. Rumah ini kenapa Mbok? Tanya Dinda. Tidak menjawab, Mbok Marni justru tersenyum dan beranjak pergi. Saya sudah bicara dengan Ahmad, maafkan dia ya. Dia tidak bermaksud mengusirmu. Sekarang dia ingin bertemu denganmu, ucap Hamdan. Mudah bagi Pak Hamdan untuk mengucapkan hal seperti itu, tapi tidak bagi Dinda. Tidak mau banyak berinteraksi, segera dia pergi ke kamar bapaknya. Ya, masuk, ucap Ahmad saat mendengar ketukan dari arah pintu kamarnya. Dinda berjalan dengan langkah gontai, wajahnya lesu. Jantungnya pun tidak seperti saat pertama bertemu dengan Ahmad. Semua nampak biasa saja. Tutup pintunya, Din. Ayah pengen bicara berdua sama kamu, pinta Ahmad. Pintu pun ditutup. Dinda segera berjalan dan duduk di kursi samping tempat tidur bapaknya. Beberapa detik atau menit Dinda tidak tahu, keduanya sama-sama diam.
melihat ke arah masing-masing. "Maafkan ayah, sudah meninggalkanmu selama ini," ucap Ahmad. Dinda menyeringai, tidak mudah untuk mengiyakan apa yang bapaknya ucapkan. "Ayah tahu kamu tersiksa, tapi ayah benar-benar tidak tahu kalau kamu itu masih hidup." "Kalau begitu, kenapa Pak Hamdan bisa sampai menemukan Dinda?" tanya Dinda mencoba merangkai apa yang sedang dia pikirkan. Kalau memang bapaknya tidak tahu dia masih hidup, kenapa Pak Hamdan bisa sampai mencari tahu keberadaan anak dari temannya yang sudah dianggap mati selama ini? "Hamdan sudah menceritakan semuanya. Dia sengaja mencarimu saat mengetahui kalau kamu masih hidup. Selama ini ayah tidak pernah tahu kalau jurnal bahkan foto-foto dirimu yang masih disimpan oleh Ajeng. Dan baru hari ini ayah melihatnya," ujar Ahmad. "Tapi kenapa ibu sampai tega membuang Dinda, Pak? Apa memang Dinda tidak diharapkan untuk dilahirkan?" Ahmad menggelengkan kepalanya keras-keras. "Percayalah, ibumu itu orang yang paling baik dan paling berani yang pernah ayah temui. Salahkan ayahmu ini yang tidak bisa tegas sebagai kepala keluarga," kata Ahmad dengan ekspresi tersiksa di wajahnya. "Dinda masih belum ngerti ya," ucap Dinda kebingungan. "Ayah tidak bisa cerita banyak, tapi yakinlah ayah dan ibu itu selalu menginginkanmu. Dulu mungkin Ajeng yang berusaha untuk menyelamatkanmu, tapi sepertinya takdir berkata lain. Sekarang memang ayah yang harus benar-benar memutuskan ikatan dengan wanita itu," ujar Ahmad. "Maksudnya wanita? Wanita siapa? Ikatan apa ya?" tanya Dinda kebingungan. Sekali lagi Ahmad menggelengkan kepalanya. "Percayalah dengan Pak Kusno dan Mbok Marni. Mereka itu orang-orang baik. Dan satu lagi, kalau kamu melihat atau mendengar sesuatu yang aneh pada waktu tengah malam, abaikan saja, meski itu sebuah teriakan atau permintaan tolong dari ayah. Paham?" kata Ahmad dengan tatapan tajam dan dalam. Dinda terdiam. Dia benar-benar bingung dengan apa yang disampaikan oleh bapaknya. Seolah-olah ada sesuatu misteri yang memang bersangkutan dengan dirinya dan rumah ini. "Maafkan ayah, tadi ayah tidak bermaksud untuk mengusirmu," ujar Ahmad saat melihat Dinda masih diam termenung. Menghela napas, Dinda mencoba untuk melepaskan semua beban yang ada di hatinya. Meski semua masih membingungkan, akan tetapi sekarang, saat ini, salah satu impiannya sedari kecil sudah terwujud. Tersenyum, Dinda menganggukkan kepalanya. "Boleh ayah peluk anak gadis ayah?" tanya Ahmad takut-takut, seolah dia sudah menahan kalimat itu semenjak Dinda masuk ke dalam kamarnya. Tidak menjawab. Justru Dinda menggelengkan kepalanya. Kini nampak sekali raut wajah Ahmad yang penuh dengan kekecewaan. Dinda beranjak. Selama sepersekian detik, Ahmad mengira kalau Dinda akan pergi meninggalkannya. Namun tanpa disangka-sangka, justru malah Dinda bergerak merangkak naik ke atas kasur dan langsung memeluk Ahmad dari samping. "Biar Dinda yang peluk ayah. Kalau ayah yang peluk Dinda, takut butuh waktu lama lagi," ucap Dinda. Terkekeh Ahmad mengangguk-anggukkan kepalanya. Perasaannya benar-benar bahagia saat ini. "Ayah sejak kapan sakit seperti ini?" tanya Dinda yang masih saja mengelayu di lengan bapaknya. "Semenjak kematian ibumu, kata dokter, karena depresi berat yang menyebabkan syaraf-syaraf di tubuh ayah itu tidak bekerja dengan semestinya. Tapi ayah tahu, bukan karena itu." Ahmad menghentikan kalimatnya. Dinda menunggu, penasaran dengan apa yang akan diucapkan oleh bapaknya. Namun setelah beberapa waktu memang Ahmad tidak berniat untuk melanjutkan perkataannya. "Apa ini berhubungan dengan hal gaib ya?" tanya Dinda, teringat dengan ucapan bapaknya tadi dan juga kejadian yang menimpanya semalam. Sekali lagi Ahmad tidak menjawab, namun kepalanya mengangguk-anggukkan, menandakan kalau apa yang dia tanyakan memang benar.
Mulai sekarang, ayah ikuti apa yang Dinda minta. Kalau tidak, Dinda akan pergi dari rumah ini sekarang juga. Mendengar ucapan Dinda, Ahmad mengerutkan dahinya kemudian berujar, 20 tahun lebih ayah tidak pernah dimintai sesuatu sama anak ayah. Sekarang apa aja kemauanmu akan ayah turuti, ucap Ahmad tersenyum senang. Wah, sepertinya kamu sudah mendapatkan pawang baru, Mat, ucap Hamdan dari arah saung saat melihat Ahmad duduk di kursi roda berjalan ke arah taman. Alhamdulillah, Bapak sudah mau keluar kamar, ucap Mbok Marni yang melihat kehadiran Dinda dan Ahmad. Sedangkan Pak Kusno hanya tersenyum bahagia. Memangnya udah berapa lama, Mbok? Ayah gak keluar dari kamar? Tanya Dinda penasaran, menatap Mbok Marni yang justru terlihat ketakutan. Dari semenjak Ajeng meninggal, dan dia tidak mau berobat sama sekali, ucap Hamdan sedikit teriak dari saung. Mulutmu itu kalau tidak bisa diam akan kubuat tubuhmu sama lumpuhnya seperti kudan, sungut Ahmad karena jelas pasti omongan Hamdan akan memicu kemarahan Dinda. Pak Hamdan, bisa minta tolong carikan terapis untuk ayah, tanya Dinda saat tahu ternyata selama ini memang bapaknya tidak pernah mau berobat. Nanti saya carikan, ucap Hamdan tersenyum. Sore itu mereka semua duduk di saung belakang rumah, membicarakan tentang masa lalu dan kehidupan Dinda. Semua nampak normal dan mungkin itu sore terakhir dari tawa lepas yang muncul di bibir mereka. Dinda sudah di dalam kamar. Setelah makan malam selesai, mereka semua langsung masuk ke dalam kamar masing-masing. Lama Dinda berbaring dengan posisi menatap ke arah atas. Bibirnya selalu mereka tersenyum. Hatinya terasa lebih ringan mengingat kejadian sore tadi bersama bapaknya. Hingga dia teringat akan ucapan bapaknya. Apa yang dimaksud dengan melindungiku? Batin Dinda, dahinya berkerut, memikirkan kalimat aneh yang dia tangkap. Apa yang harus dilindungi? Sedangkan kondisi Ahmad saat ini juga tidak memungkinkan untuk berkelahi jika ada orang yang mencoba menyakiti Dinda. Sempat Dinda menanyakan sekali lagi pada Ahmad, tapi lagi-lagi dia hanya menjawab dengan gelengan kepala. Bahkan saat Dinda iseng bilang ingin tidur dengan bapaknya, langsung saja Ahmad menolak dengan tegas. Dinda terus berpikir, mencoba menggabungkan semua kejadian yang telah dilaluinya selama berada di rumah ini. Dari suara gamelan, sosok wanita yang belum ia ketahui identitasnya, hingga tingkah aneh orang-orang yang ada di sekitarnya. Seolah-olah ada sesuatu yang memang sudah disembunyikan oleh mereka semua. Apa sebetulnya yang mereka sembunyikan? Ucap Dinda. Kepalanya mulai terasa berat. Ingin rasanya menanyakan semua ini pada bapaknya. Terlebih Dinda juga belum mengetahui alasan kenapa Ajeng, ibunya, sampai tega-teganya membuangnya di panti asuhan, hingga berbohong pada setiap orang kalau Dinda sudah meninggal. Dinda tiba-tiba saja tersentak dan langsung bangun dari pembaringan. Telinganya ia tajamkan. Kembali dia mendengar suara wayangan. Spontan Dinda menengok ke arah jam dinding. Dia mendapati waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Dinda pun terdiam. Sekali lagi dia mencoba menajamkan telinganya. Bukan, itu bukan suara dari radio, batin Dinda. Aneh sekali kalau memang itu suara radio. Kenapa suaranya terasa nyata dan begitu jernih? Kali ini Dinda mencoba untuk berjalan ke arah jendela. Ia ingin memastikan kalau suara itu berasal dari luar rumah. Saat sudah berada di depan jendela, Dinda menyebarkan tirai dan membuka sedikit, hingga telinganya ia tempelkan ke daun jendela. Tidak terdengar apapun, semua nampak sepi. Justru malah telinga kanannya yang mendengar suara wayangan itu berasal dari arah pintu kamarnya. Sejenak Dinda terdiam, menimbang-nimbang. Apa sebaiknya dia mengecek sekali lagi atau tidak? Meski dia teringat dengan wejangan dari bapaknya, tapi rasa penasaran itu terus saja muncul dalam hatinya. Beberapa kali Dinda menghela napas, memantapkan hatinya. Ia mulai berjalan ke arah pintu. Suara itu semakin terdengar dengan jelas, walau masih terasa jauh. Nekat Dinda pun membuka pintu kamarnya. Tujuannya kali ini adalah area belakang.
Jika memang benar itu suara radio, berarti bisa saja berasal dari pavilion belakang yang dihuni oleh Pak Kusno dan Mbok Marni. Dan jika benar berarti dia tidak perlu lagi memikirkan sumber suara wayangan yang sudah 2 kali dia dengar itu. Dinda berjalan perlahan untuk menuju ke arah dapur. Semuanya nampak sunyi. Hanya terdengar sayup-sayup suara wayangan. Bukan mendapat ketenangan, justru malah atmosfer di rumah tersebut terasa lebih mencekam. Beberapa kali bulu kuduk Dinda meremang, ini rasanya kembali ke dalam kamarnya. Tapi rasa penasarannya begitu tinggi. Tangannya kini sudah berada di handle pintu belakang rumah. Perlahan Dinda membuka pintu itu. Hingga wes tak tunggu, olehmu bali ning panggonan iki. Tubuh Dinda menegang. Dia tidak langsung menoleh ke arah sumber suara. Kesadarannya mulai datang. Dia sama sekali tidak melihat ada seorang saat melangkah menuju ke tempatnya saat ini. Perlahan Dinda menolehkan kepalanya. Kini tubuhnya terpaku, bibirnya menjadi keluh. Bahkan dia merasakan kalau kelopak matanya tidak berkedip sama sekali. Di ujung ruangan Dinda melihat ada seorang wanita tengah duduk di salah satu kursi kayu. Dia tidak bisa melihat dengan jelas karena posisi wanita itu membelakanginya. Hanya rambut panjang hitam yang lurus tergerai di belakang punggungnya. Tanpa menoleh ke arah Dinda, tiba-tiba saja wanita itu bangkit dan berjalan ke arah dalam rumah. Tersadar, Dinda mencoba untuk segera mengikuti langkah wanita itu. Hingga dalam jarak beberapa meter Dinda melihat kalau ia tengah berdiri di depan kamar bapaknya. Dan langsung saja membuka pintu dan masuk menghambur ke dalam. Suara pintu kamar bapaknya tertutup dengan keras sekali, seolah wanita itu dengan sengaja membanting dari dalam. Panik, Dinda setengah berlari menyusulnya. Tanpa pikir panjang dia langsung saja membuka pintu kamar bapak. Baru saja dia melangkah masuk, hatinya kembali mencelos. Kepanikannya bertambah saat dirinya melihat banyak kelopak bunga mawar yang berserakan di lantai kamar milik Ahmad. Dengan berlari Dinda langsung membuka pintu kamar mandi. Tidak ada seorang pun di sana, kosong sama sekali. Tidak ada bekas dari wanita itu. Kembali Dinda menoleh ke dalam kamar. Sekarang matanya tertuju pada jendela. Segera dia berjalan ke arah jendela, namun sekali lagi dirinya merasa heran. Jendela kamar tertutup dengan rapat, bahkan kait pengunci juga masih ada di tempatnya. Mencoba untuk mendorong tapi tetap saja jendela itu bergeming, tidak mau terbuka. Dengan keadaan jantung yang berdebar, dia melihat ke arah tempat tidur bapaknya. Perlahan dia mulai merendahkan tubuhnya. Lututnya kini sudah bersentuhan dengan lantai ubin batu yang dingin. Sudah separuh jalan Dinda membungkukkan tubuhnya untuk mengecek di bawah ranjang. Berpikir kalau wanita yang tadi ia lihat sedang bersembunyi di bawah tempat tidur. Duk duk duk. Tiba-tiba saja terdengar suara dari arah almari besar di sisi ruangan yang lain. Dinda mematung. Tubuhnya meremang hebat. Bulu kuduknya berdiri dengan kuat. Terus saja Dinda melihat ke arah almari sampai suara itu lenyap. Memberanikan diri, Dinda berniat untuk mengecek ke dalam lemari. Baru saja tangannya berada di handle pintu almari, suara itu kembali terdengar. Cah wadon, wes bengi wayahe turu. Terlonjak Dinda langsung membalikkan badannya. Mata Dinda membulas seketika. Ini dengan jelas dia bisa melihat sosok wanita dengan kulit pucat dan rambut tergerai yang sedang duduk di samping bapaknya. Wajahnya datar, tatapannya terlihat kosong, dan yang paling mengerikan, tangan wanita itu sedang membelai rambut kepala Ahmad. Panik, ingin sekali Dinda meneriaki nama bapaknya agar terbangun dari tidurnya, tapi bibir Dinda terasa keluh. Badannya sama sekali tidak bisa digerakkan. Perlahan wanita itu bangkit, berjalan perlahan untuk menuju ke arah Dinda. "Lunga!" bentaknya. Tersadar, Dinda langsung saja berlari. Tujuannya bukan ke kamar, melainkan ke arah pavilion yang ditinggali oleh Pak Kusno dan Mbok Marni. Pak Kusno, Mbok Marni, Mbok!" ucap Dinda panik sambil terus saja mengetuk pintu pavilion. Sesekali kepalanya menoleh ke arah belakang, takut kalau wanita itu mengikutinya. "Dinda, kamu kenapa?" ucap Pak Kusno saat melihat Dinda tengah merosot di depan pintu kamarnya. "Bu, Ibu!" panggil Pak Kusno yang menolehkan kepalanya ke dalam pavilion.
Apa pak? Astagfirullah, kenapa ini pak? Tanya Mbok Marni saat melihat Pak Kusno tengah jongkok di depan Dinda. Ambilkan minum bu, perintah Pak Kusno pada Mbok Marni yang langsung masuk ke dalam pavilion. Sedangkan ia mencoba untuk menenangkan Dinda. Sudah, diminum dulu Din, tenangkan diri kamu Din, ujar Pak Kusno sambil menyerahkan segelas air pada Dinda. Pak, tolong pak, tolong, di kamar bapak, tolong pak. Racau Dinda dengan badannya masih gemetaran. Pak Kusno terdiam, bukan langsung berlari ke arah kamar Ahmad, tapi justru malah menatap ke arah istrinya. Pak, itu pak tolongin ayah, kata Dinda dengan suara meninggi, jengkel karena kedua orang ini justru malah terdiam dan tidak langsung pergi ke kamar bapaknya. Bok, tolong temenin Dinda ya, biar bapak cek dulu ke kamar Ahmad, ujar Pak Kusno sambil berdiri. Tapi pak, kata Mbok Marni, Dinda bingung melihat mereka berdua. Sudah, temani saja Dinda di kamarnya, ujar Pak Kusno tegas. Tidak ikut lihat ke kamar ayah, ujar Dinda yang ingin memastikan keadaan ayahnya. Tidak berani menolak keinginan Dinda. Akhirnya Pak Kusno mengiyakan. Mereka bertiga kini berjalan masuk ke dalam rumah. Dinda masih sedikit merasa takut hingga saat mereka tiba di depan kamar Ahmad. Dinda tertegun. Pintu kamar Ahmad sudah tertutup dengan rapat-rapat. Perlahan Pak Kusno membuka pintu kamar. Semuanya nampak normal. Ahmad masih tertidur dengan pulas. Bahkan kelopak bunga yang ada di lantai juga sudah menghilang. Pak Kusno, tadi di sini itu banyak bunga mawar, ucap Dinda keheranan. Sudah, malam ini kamu tidur saja dengan si Mbok. Kamu gak apa-apa kan? Tidur bareng si Mbok, kata Pak Kusno. Entah kenapa dari nada suaranya Dinda merasa kalau ucapan Pak Kusno penuh dengan penekanan. Dinda tidak menolak, dia hanya menganggukkan kepalanya. Segera Dinda digiring ke arah kamar bersama dengan Mbok Marni. Sudah Din, sudah. Jangan dipikirkan dulu. Malam ini si Mbok izin tidur sama Dinda ya, ucap Mbok Marni yang tengah merapikan tempat tidur milik Dinda. Tapi Mbok, tanya Dinda yang masih begitu penasaran. Mbok Marni menggelengkan kepalanya, menandakan kalau dia tidak akan menjawab pertanyaan Dinda. Menyerah. Akhirnya Dinda mencoba untuk tidur. Setidaknya untuk malam ini dia mengikuti kemauan dari Pak Kusno dan Mbok Marni. Entah Dinda tidur atau tidak, tapi rasanya dia seperti terjaga semalaman. Kilasan-kilasan sosok wanita dan ayahnya silih berganti masuk ke dalam benaknya. Bahkan saat dia terbangun, kejadian semalam rasanya seperti mimpi. Melihat ke arah samping, ternyata Mbok Marni sudah tidak ada di sampingnya. Sejenak Dinda merenggangkan otot-otot yang kaku. Pagi Mbok, sapa Dinda saat mendapati Mbok Marni tengah sibuk di depan kompor. Pagi Din, hari ini biar si Mbok yang masak ya. Semalaman kamu tidak bisa tidur toh, ujar Mbok Marni. Dari Dinda berkerut. Si Mbok tahu kalau Dinda tidak bisa tidur nyenyak, tanya Dinda penasaran. Semalam Mbok dengar Dinda ngikut terus, pasti ke bawah sampai mimpi ya, jawab Mbok Marni yang kini tengah membuatkan teh hangat untuk Dinda. Maaf ya Mbok, udah merepotkan, ucap Dinda merasa tidak enak dengan orang tua di depannya itu. Sudah, ndak apa-apa. Dulu si Mbok juga yang ngurusi bapakmu, ndak usah dipikirin lah, jawab Mbok Marni saat meletakkan teh hangat di meja depan Dinda. Ayah sudah bangun Mbok, tanya Dinda. Belum sepertinya Din, si Mbok sama Pak Kusno belum cek ke sana. Ya udah, biar Dinda aja yang cek ya. Langsung saja Dinda beranjak untuk menuju ke kamar ayahnya. Sampainya di sana, Dinda sekali lagi mengedarkan pandangannya. Semuanya nampak normal sekali, sama seperti saat terakhir dirinya pergi meninggalkan tempat itu semalam. Perlahan Dinda duduk di kursi samping tempat tidur. Lama dia memandangi wajah laki-laki yang sudah terlihat menua sebelum waktunya. Hati Dinda berdesir. Pasti bapaknya telah melalui hari-hari berat selama ini. Sebenarnya apa yang sudah terjadi ya? Apa yang sedang kalian sembunyikan? Kenapa kalian buat hidup kalian menjadi serumit ini? Ucap Dinda. Matanya mulai terasa panas.
Tenggorokannya tercekat sakit sekali. Tanpa bisa ditahan, Dinda langsung menggenggam tangan bapaknya. Tangisnya pecah tanpa suara. "Duk, kamu kenapa?" Dinda menoleh. Dia mendapati Ahmad tengah memandangnya dengan pandangan penuh tanda tanya. "Gak apa-apa ya. Dinda cuma kangen sama ayah. Ayah cepat sembuh ya," ucap Dinda sesenggukan. Hatinya terluka saat melihat kondisi ayahnya, apalagi dengan kejadian semalam. Ahmad tertegun. Ingatan demi ingatan muncul begitu cepat di kepalanya. Ingatan di mana dia melangsungkan pernikahan dengan Ajeng. Ingatan bagaimana saat Dinda lahir, semua berlalu begitu cepat. Tanpa ia sadari, air matanya juga ikut meleleh. Menyesal dengan apa yang sudah dilakukannya selama ini. Seandainya dia bisa mencegahnya, pasti semua ini tidak akan terjadi dan keluarganya masih tetap utuh. "Siang ini, antarkan ayah ke makam ibu dan nenek kakek kamu ya," tanya Ahmad. Mendongak buru-buru Dinda mengusap air matanya. "Maaf ya, harusnya Dinda bisa lebih dewasa," ucap Dinda. Dia menyesal karena telah membuat bapaknya itu menangis. Ahmad menggeleng. "Manusia itu rapuh, Duk. Tidak ada yang salah dengan menangis, jika itu bisa melepaskan beban di hatimu," ujar Ahmad. "Boleh ayah minta tolong?" "Apa ya?" jawab Dinda. "Tolong panggilkan Pak Kusno. Badan ayah sudah lengket semua. Lihat baju ayah, sudah basah semua ini," ucap Ahmad yang terlihat tidak nyaman. Terkekeh, bukannya langsung beranjak memanggil Pak Kusno. Justru Dinda malah mengecup pipi ayahnya dengan cepat. Terkesima. Dengan perlakuan anaknya, Ahmad pun tersenyum. Air matanya kembali meleleh. Hatinya terasa begitu bahagia. "Kamu hidup lagi lewat anakmu, Jeng," batin Ahmad saat melihat Dinda berjalan keluar kamarnya. "Pak Kusno kemana, Mbok?" tanya Dinda saat sudah berada di dapur. "Masih ngurusin taman sepertinya, Din. Papa udah bangun." "Sudah, Bok. Tolong panggilin Pak Kusno ya. Sekalian bilang untuk tidak menceritakan kejadian semalam," jawab Dinda yang langsung berpaling dan berjalan ke arah kamarnya. Bok Marni mengerutkan keningnya, tapi tidak bertanya lebih lanjut. Dia tahu persis bagaimana paniknya Dinda. Bahkan saat tidur beberapa kali Dinda menyebut-nyebut nama bapaknya dan seorang wanita. Tidak bertanya lebih lanjut, Bok Marni langsung keluar untuk mencari suaminya. Ahmad tertegun melihat putrinya. Matanya tidak berkedip, bibirnya setengah terbuka. "Kenapa ya?" ucap Dinda sambil melihat setelan baju dan rok yang ia kenakan. "Kamu mirip sama ibumu, Duk. Bahkan mungkin nenek kalau masih hidup. Sepertinya dia akan heboh sendiri, mengira kalau kamu itu pasti Ajeng," jawab Ahmad tersenyum. Dinda terdiam, matanya sorot matanya tiba-tiba berubah. Dinda tidak mau terlihat seperti orang yang sudah membuang Dinda. Dek, seketika senyum lenyap dari bibir Ahmad. "Jangan bicara seperti itu tentang ibumu, Duk," ucap Ahmad. Entah kenapa dia merasa kesal mendengar apa yang Dinda ucapkan. "Ya emangnya Dinda harus bicara apa ya? Kenyataannya memang seperti itu kan?" sanggah Dinda. Sekarang Dinda tanya, kalau memang ibu seorang wanita yang baik, kenapa dia tega membuang Dinda ke panti? Kenapa dia harus berbohong pada suaminya kalau anaknya sudah meninggal? Semua yang ada di ruangan itu diam. Bahkan Bok Marni dan Pak Kusno juga mencoba menghindari tatapan Dinda. "Lihat, tidak ada yang bisa menjawab kan? Sudah berapa kali Dinda tanya, tapi tidak ada alasan yang jelas," lanjut Dinda dengan sekali tarikan napas. "Kalau sudah waktunya nanti biar Pak Kusno dan Bok Marni yang menjelaskan," ucap Ahmad. Tatapannya terlihat sendu. Dinda terdiam, tidak habis pikir dengan ucapan bapaknya. Kenapa bukan ayah yang menjelaskan? Memangnya Dinda ini anak siapa? Anak Bok Marni dan Pak Kusno? Ahmad termenung.
Kepalanya terus saja menggelengkan dengan kuat. Bukan begitu. Ayah janji sama kamu, nanti pasti kamu akan tahu semuanya. Tapi tidak sekarang, Du, ucap Ahmad. Sontak Dinda langsung menatap ke arah Mbok Marni dan Pak Kusno bergantian. Mereka berdua masih saling menghindari tatapan Dinda. Baiklah, kalau emang ayah gak mau beritahu apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga ini, biar Dinda cari tahu sendiri, kata Dinda jengkel. Kamu tidak keluar kamar seperti yang ayah bilang kan? Ucap Ahmad penuh selidik. Badan Dinda menegang seketika dia melirik ke arah Mbok Marni dan Pak Kusno. Meskipun Ahmad sedang dalam kondisi sakit dan tidak bisa bergerak, akan tetapi Dinda selalu merasa takut saat melihat sorot mata tajam ayahnya. Emangnya kenapa? Kalau Dinda keluar kamar malam-malam? Semalam Dinda haus ya, ambil minum. Jawaban Dinda terpotong. Sudah ayah bilang, jangan keluar kamar kalau sudah malam, bentak Ahmad. Dinda kaget dengan nada tinggi yang diucapkan oleh bapaknya. Sejenak dia ingin memberontak membalas perkataan bapaknya, namun justru tidak ada suara yang keluar. Keduanya saling melotot beradu pandang. Dinda tidak habis pikir kenapa ayahnya bersikap sedemikian rupa dengan aturan yang tidak masuk akal. Apa dengan keluar kamar malam-malam akan bertemu hantu seperti malam kemarin? Kalau iya, apa itu juga berlaku setiap hari? Tidak menjawab. Dinda segera berpaling dan berjalan ke arah kamarnya. Tidak ingin sendiri, ucapnya datar. Ahmad yang melihat kepergian anaknya itu hanya menghela napas. Bahkan sifatnya juga mirip dengan Ajeng. Pak Kusno, tolong bawa saya ke kamar, Pak, ucap Ahmad pada Pak Kusno yang berdiri di belakangnya. Sementara itu Dinda terus saja berjalan. Awal niatnya masuk ke kamar dia urungkan. Justru malah Dinda bergerak ke arah sisi rumah yang lainnya. Buat aturan kok gak realistis, gerutu Dinda. Langkah Dinda terhenti. Dia saat ini berada di samping pintu kamar yang sedikit terbuka. Ingat dengan pernyataan Mbok Marni, kalau kamar yang ada di sampingnya itu dulu milik mendiang Pak Sukmaji dan istrinya. Dinda berpikir, mungkin dengan masuk ke dalam kamar kakek neneknya, dia bisa menemukan sesuatu. Teringat dengan ucapan Hamdan, kalau semuanya menimpa dirinya karena perbuatan dari keluarga bapaknya. Nekat, Dinda mendorong pintu itu terbuka. Kini ia melihat sebuah ruang tidur yang cukup luas. Berbeda dengan kamar tidur milik ayahnya dan yang Dinda tempati saat ini. Kamar milik kakek dan nenek jauh terlihat lebih klasik. Dipan kayu dengan model kelambu yang memiliki ukiran indah pada tiang-tiangnya. Dengan melangkah masuk, entah kenapa Dinda sedikit mencium bau dupa di kamar ini. Sekali lagi Dinda mengedarkan pandangannya. Kini matanya tertarik pada sesuatu di ujung ranjang. Sebuah cermin besar dengan ukiran di frame kayunya. Bagi terhipnotis, Dinda melangkah mendekat ke arah cermin itu. Beberapa menit sudah dia memperhatikan dirinya lewat cermin yang ada di depannya. Sekali lagi indera penciumannya merespon sesuatu yang asing. Meskipun Dinda jarang membawahi dupa, tapi dia tahu kalau aroma yang ia cium saat ini adalah aroma dari dupa yang sudah dibakar. Melihat sekeliling, jantung Dinda tiba-tiba saja berdebar dengan kencang saat melihat tampah kecil yang diletakkan di belakang cermin. Dengan buru-buru Dinda jongkok, mencoba untuk meraih benda yang terbuat dari anyaman bambu. Benar saja, di atas tampah kecil itu ada beberapa kembang dan kopi hitam, serta dupa yang masih setengah, sisanya sudah menjadi abu. Seketika udara di sekelilingnya menjadi dingin. Bulu kuduknya meremang dengan hebat, merasa ada yang janggal. Dia mengembalikan tampah itu dan segera berjalan keluar. Namun baru saja dia mau menutup pintu, dari ekor matanya ia melihat sosok berpaling, dan benar saja sosok wanita dengan perawakan seperti yang semalam Dinda lihat tengah duduk di kasur membelakanginya. Sadar kalau itu bukan manusia, Dinda langsung menutup pintu kamar dan segera berjalan menjauh. Napasnya terengah-engah, jantungnya berdebar dengan keras. Dinda tidak berani masuk ke dalam kamarnya. Justru sekarang dia tengah duduk di bangku taman depan rumah. Astaga, keluarga macam apa ini? Ucap Dinda teringat dengan sajian yang ada di kamar kakek neneknya. Din, terdengar suara dari arah samping Dinda.
Terkaget hampir saja dia terjengkang ke arah taman. Astaga, kaget saya, Mbok, ucap Dinda sambil menghela napas pelan-pelan. Maaf, Din, ucap Mbok merasa bersalah. Udah, Mbok, gak apa-apa. Kenapa, Mbok? Ucap Dinda penasaran. Tidak dipanggil bapak, ucap si Mbok yang masih berdiri di hadapan Dinda. Ah, masih malas aku, Mbok, sama ayah. Mbok Marni tersenyum. Meski terlihat segar, tapi tetap saja Dinda juga seorang wanita. Udah 20 tahun loh kalian gak bertemu. Masa hanya karena debat jadi marahan? Tadi pagi aja Dinda nangis kan di samping kamar tidur bapak, ucap Mbok Marni. Mbok tahu dari mana? Tanya Dinda cepat. Bukan bermaksud ngintip, Non. Memang pas kebetulan si Mbok mau bawakan sarapan buat bapak. Tapi pas lihat kamu lagi seperti itu ya si Mbok balik lagi ke dapur. Jelas Mbok Marni. Tidaknya bingung, Mbok. Kenapa ayah ngotot gak mau menjelaskan apa yang sedang terjadi di keluarga ini? Dinda berhenti. Mbok Marni pasti tahu kan alasan kenapa Dinda ditaruh di panti. Sambar Dinda yang teringat dengan ucapan bapaknya. Masih tetap tersenyum, Mbok Marni menggelengkan kepalanya. Si Mbok itu gak bisa bilang takut salah. Apalagi Mbok cuma kerja di sini, ucap Mbok Marni. Ya udah, Mbok, si Mbok ke dalam lagi aja ya. Lanjut bersih-bersih. Kalau udah tenang buruan ke kamar bapak. Kasihan, bapak sudah nungguin. Dinda melihat langkah Mbok Marni yang menjauh, menghela napas. Akhirnya Dinda juga ikut beranjak takut kalau harus berjalan sendirian ke dalam rumah. Tok tok tok. Masuk, Din, ucap Ahmad dari dalam. Membuka pintu dengan lebih lebar, Dinda masuk ke dalam kamar bapaknya. Sini duduk samping ayah, ucap Ahmad sambil merujuk ke arah sampingnya menggunakan dagu. Dinda sebenarnya masih malas dengan bapaknya. Tidak mau membuat sedih Ahmad, akhirnya Dinda merangkak naik ke tempat tidur dan duduk untuk menghadap ke arah bapaknya. Marah sama ayah, ucap Ahmad. Ya, Dinda itu bukan anak kecil lagi. Dan ayah itu bukan calon suami Dinda. Jadi jangan bilang marah sama ayah. Ya jelas Dinda marah lah. Cuma Adit yang pernah membentak Dinda. Sungguh Dinda. Siapa Adit? Sambar Ahmad. Siapa yang berani membentak anak ayah? Tatapan Ahmad kembali tajam. Seketika Dinda menuruti kebodohannya. Sudah lupakan. Itu bukan manusia penting ya. Jadi kenapa Dinda diminta kemari? Ucap Dinda. Awalnya Ahmad terus saja menanyakan siapa sosok Adit. Namun tetapi terus saja Dinda menggelengkan kepalanya, seolah sedang membalaskan dendam karena mendapatkan perlakuan yang sama. Kamu benar-benar mirip dengan Ajeng. Sifat keras kepalamu, ambisimu membalas setiap perlakuan ayah, benar-benar mirip. Bahkan ayah karena masalah beda pendapat bisa saja ayah tidak diajak bicara berhari-hari. Kenang Ahmad. Dinda masih terus diam, tidak menanggapi ucapan bapaknya, hingga Ahmad menceritakan sesuatu yang membuat Dinda lupa kalau dia sedang malas dengan bapaknya. Sewaktu kamu kecil, Du, hampir setiap tengah malam, selalu saja kamu menangis. Mau diberikan ASI pun sama saja. Awalnya kami mengira kalau memang hal itu yang wajar. Tapi setelah lewat beberapa hari, ibumu menyadari sesuatu hal yang aneh. Setiap malam dia selalu melihat ada seorang wanita yang tengah memperhatikan dari arah luar, kata Ahmad. Sejenak dia berhenti mengambil napas. Pandangannya kini menerawang jauh, mengingat-ingat kejadian yang sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Singkatnya, kakek menyarankan untuk memanggil orang pintar. Benar saja, setelah dilakukan beberapa ritual, tidak ada gangguan sama sekali. Tapi ayah memperhatikan ada yang berbeda dengan ibumu. Ajeng yang peri yang tiba-tiba saja dia menjadi pemurung. Hingga pada suatu siang, ayah diminta untuk segera pulang. Saat sampai di rumah, Ajeng tengah menangis terseduh-seduh. Hari itulah di mana kamu menghilang. Segala upaya sudah dilakukan. Ayah, kakek, nenek dan semuanya berusaha mencarimu, tapi nihil.
jelas Ahmad dengan mata berkaca-kaca. Dinda masih diam, menunggu kelanjutan dari cerita ayahnya. Namun Ahmad masih terus saja diam, pandangannya menerawang jauh. Lalu ibu tiba-tiba saja bilang kalau Dinda sudah meninggal. Tanya Dinda. Setelah beberapa saat, dia masih belum bisa menyambungkan semua yang tengah terjadi. Terlihat Ahmad sedang mempertimbangkan sesuatu. Berdirilah, geser lemari itu ke samping, pinta Ahmad sambil menunjukkan menggunakan dagu ke arah almari yang ada di seberang tempat tidurnya. Dinda pun bangkit, penasaran dengan apa yang diminta oleh bapak. Awalnya dia sedikit kesulitan karena almari yang dimaksud bapaknya cukup tinggi. Hingga saat almari itu bergeser, dia melihat ada berangkas yang tertanam di dalamnya. Sandinya tanggal lahir kamu, ucap Ahmad saat melihat Dinda tengah mengamati berangkas di depannya. Untung saja kemarin Dinda sudah melihat dokumen-dokumen yang sudah diserahkan oleh Pak Hamdan. Jadi dia langsung tahu tanggal kelahirannya. Dengan buru-buru, dia membuka berangkas itu. Setelah pintu berangkas terbuka, Dinda membulatkan matanya. Dalam berangkas itu banyak sekali tumpukan uang serta map-map berisi dokumen. Semua itu milik kamu, ucap Ahmad saat mendapati Dinda tengah tertegun. Ambil amplop coklat yang memiliki noda di ujungnya. Dinda mengikuti apa yang diarahkan oleh Ahmad. Sejenak dia mencari-cari hingga menemukan sebuah amplop coklat kecil dengan noda-noda di ujungnya. Ini ya? Tanya Dinda sambil menunjukkan amplop itu ke arah ayahnya. Ahmad pun mengangguk. Dia buru-buru kembali ke sisi bapaknya. Apapun yang kamu lihat di dalamnya, jangan berpikir aneh-aneh. Dan itulah sebab kenapa Ajeng selalu mengatakan kalau kamu itu sudah meninggal, kata Ahmad. Jantung Dinda berdebar. Terus saja dia memandangi amplop coklat yang ada di tangannya. Perlahan dia membuka segel amplop. Kemudian saat dia melihat ke dalamnya, hanya ada satu kertas. Dinda mencoba memasukkan tangannya dan mengambil kertas itu. Seketika jantungnya seperti berhenti mendadak. Tatapan penasaran seketika berubah menjadi tatapan ketakutan. Apa ini ya? Ucap Dinda terbata. Kini dia melihat gambar dari foto Usang. Dia mengenali wajah dari sosok yang ada di foto itu. Sosok bayi itu adalah dirinya, namun bukannya terlihat menggemaskan selayaknya foto bayi pada umumnya. Justru gambar yang ada dalam foto itu menunjukkan seorang bayi yang tengah dipojok, selayaknya orang yang sudah meninggal. Kembalikan ke tempatnya dan tutup berangkas itu lagi, suruh ayahnya yang sudah melihat ketakutan di mata Dinda. Tanpa berlama-lama Dinda langsung saja menuruti perkataan bapaknya. Berbulan-bulan setelah kamu menghilang, tiba-tiba saja Ajeng berlari ke dalam rumah dengan teriakan histeris, dengan membawa amplop coklat yang barusan kamu pegang. Dan hari itulah kami semua yakin kalau kamu sudah meninggal. Jelas Ahmad saat mendapati Dinda masih bertanya-tanya. Jadi ayah juga belum tahu alasan kenapa ibu sampai hati menaruh Dinda di panti asuhan, tanya Dinda. Ahmad pun menggeleng. Dinda menghela napas. Apakah wanita yang pernah ayah katakan itu adalah ibu? Wanita yang kita lihat saat pertama kali Dinda bertemu ayah, ucap Dinda penasaran. Entah kenapa, saat Dinda bertanya mengenai sosok wanita itu, seketika atmosfer yang ada di kamar bapaknya berubah. Yang tadinya terasa hangat, tiba-tiba saja ada sesuatu yang merambat masuk. Hawa dingin dan perasaan tertekan. Ahmad pun terdiam. Sorot matanya juga nampak ketakutan. Wanita itu selalu muncul hampir tengah malam dan selalu ada di kamar ini. Ayah tahu itu bukan manusia, dan ayah yakin sosok itulah yang selalu dilihat oleh ibumu, ucap Ahmad.